Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UFI TV dan segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti biasa kita akan bersama dengan Ustadz kita Abdul Zain Emma Hafidullah untuk kembali membahas belajar sholat bagian yang ke-8, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bab tentang bacaan basmalah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kami nanti mengajak Anda semua untuk bersoal jawab dengan beliau pada sesi yang kedua. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, kami mengundang Anda untuk bersoal jawab melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, untuk menyingkat waktu, segera saja kita mulai sesi materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustadz Abdul Zain kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran Islam yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dan UFI TV yang berbahagia, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, serta Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat yang saat ini memasuki bagian yang ke-8. Temanya adalah membaca basmalah. Setelah kemarin kita membahas tentang isti'adzah, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Saat ini kita akan mengkaji insyaallah basmalah. Karena seorang hamba di dalam salatnya diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kalian bisa dari Al-Quran. Sebagaimana telah maklum bahwasannya seorang yang akan membaca Al-Quran disunahkan baginya untuk membaca basmalah. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin baina adhhurina idh aghfa ighfa'atan." Kata Anas ibn Malik, pada suatu hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami, beliau tertidur sesaat. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian tatkala beliau bangun, beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Maka kami pun bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apa yang membuatmu tersenyum? Maka beliau SAW menjawab, unzilat alayya anifan surah. Kata Nabi SAW, barusan tadi diturunkan kepadaku sebuah surat. yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat kepadaku.
surat dalam Al-Quran. Nabi SAW akan membacakan surat. Nabi SAW akan membacakan surat yang barusan Allah turunkan kepada beliau. Perhatikan baik-baik. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadis riwayat Muslim. Surat tadi adalah surat Al-Kautsar. Insyaallah semuanya tahu bahwasanya surat itu adalah surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Lihat Nabi SAW ketika akan membaca surat tersebut, beliau mengawalinya dengan basmalah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Karena itulah kemudian para ulama menyimpulkan, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa di antara adab membaca Al-Quran, hendaklah seorang hamba senantiasa membaca basmalah setiap sebelum surat Al-Quran. Setiap awal surat Al-Quran disunnahkan untuk membaca basmalah kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Jadi, kenapa kita pagi ini membahas basmalah? Karena sebelum kita membaca Al-Quran, di dalam salat kita maupun di luar salat kita, kita disyariatkan untuk membaca basmalah. Adapun secara khusus, kita akan membahas basmalah sebelum Al-Fatihah. Karena surat pertama yang akan kita baca adalah surat Al-Fatihah di dalam salat-salat kita. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya basmalah itu adalah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Sehingga tidak heran seandainya kita baca di dalam beberapa mushaf Al-Quran, kita temukan di situ bahwa surat Al-Fatihah ayat yang pertamanya tertulis adalah basmalah. Sedangkan ayat yang keduanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana tertera dalam banyak mushaf Al-Quran. Dan ada juga mushaf-mushaf yang lainnya yang menurut sebagian ulama, mengikuti pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwa ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Apa urgensi kita mengetahui adanya perbedaan pendapat tersebut? Urgensinya adalah kalau kita berpendapat bahwa surat Al-Fatihah merupakan rukun, surat Al-Fatihah merupakan rukun dari salat, maka saat itu berarti kita harus membaca basmalah. Karena basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah dan inilah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Karena itulah maka seharusnya ketika kita akan membaca Al-Fatihah jangan sampai kita melupakan membaca basmalah. Jangan sampai kita melupakan membaca basmalah, karena basmalah menurut mayoritas ulama adalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, alias basmalah adalah merupakan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Karena itulah maka jangan sampai kita meninggalkan membaca basmalah setelah kita membaca ta'awudz sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia, para ulama kita menjelaskan bahwa apakah basmalah itu dibacanya dengan suara yang lirih atau dengan suara yang keras. Ini terutama bagi mereka yang menjadi imam. Terutama bagi mereka yang menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Misalnya di dalam sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan, seperti sholat subuh, ya, kemudian sholat maghrib rakaat pertama dan kedua, serta sholat isya rakaat pertama dan kedua, juga sholat Jumat. Ya. Apakah basmalahnya dikeraskan atau tidak? Ada sebagian ulama atau sebagian orang membaca basmalah dengan suara yang lirih. Ada sebagian ulama membaca atau sebagian manusia membaca dengan suara yang keras. Mana yang benar? Ya. Sebagian orang mengira bahwa orang yang membaca dengan suara yang lirih itu tidak membaca basmalah. Dan ini keliru. Ya. Jadi baik mereka yang membaca dengan suara yang lirih maupun membaca suara keras, mereka semuanya membaca basmalah. Hanya saja ada yang membaca dengan suara yang lirih dan ada yang membaca dengan suara yang keras.
Ada yang membaca surat lirih, ada yang membaca basmalah dengan suara yang lirih, ada yang membaca dengan suara yang keras. Dan masing-masing dari dua pendapat ini, baik membaca dengan suara yang keras maupun dengan suara yang lirih, masing-masing sama-sama memiliki dalil. Saya akan bacakan contoh dalil mereka. Saya akan bacakan masing-masing satu dalil saja karena keterbatasan waktu. Bagi mereka yang melirihkan bacaan basmalah, mereka berdalil antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan isnadnya kuat menurut syarat Imam Muslim oleh para muhaqqiq musnad. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar." Kata Anas ibnu Malik, aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Ini penuturan dari Anas ibnu Malik. Jadi Anas ibnu Malik ingin memberitahukan kepada kita bagaimana cara salatnya Rasul SAW, cara salatnya Abu Bakar dan cara salatnya Umar. Apa kata Anas ibnu Malik? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Falam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim." Mereka semuanya, yaitu Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka semuanya tidak ada yang mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik, yang akan kita garis bawahi di sini adalah mereka semuanya tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan apa yang disaksikan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Karena itulah sebagian ulama berpendapat bahwa membaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu tidak perlu dikeraskan berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan, dan masih ada dalil-dalil yang lainnya dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Sengaja saya pilih hadis riwayat Ahmad karena redaksinya terang sekali. Ya, karena redaksinya begitu gamblang mengatakan falam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan. Ya, redaksinya seperti itu. Mereka yaitu Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil buat pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat Al-Fatihah itu tidak perlu dikeraskan. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya Bismillah di dalam surat Al-Fatihah ketika sholat jahriyah itu perlu dikeraskan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi dan yang lain-lainnya. Banyak ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Dari seorang sahabat atau dari salah seorang ulama yang bernama Nu'aim Al-Mujammir. Dari Nu'aim Al-Mujammir beliau berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bi bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an." Kata Nu'aim, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi di sini Nu'aim merekam perbuatannya Abu Hurairah, amalannya Abu Hurairah, yang di situ ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika salat membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian Al-Fatihah. Maksudnya di sini tentunya adalah membaca dengan suara yang keras. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena didengar, ya, didengar dengan jelas oleh Nu'aim Al-Mujammir dan juga yang lainnya. Jadi di sini Nu'aim ingin menyebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam salatnya beliau membaca bismillah dengan suara yang keras. Ya, baru kemudian membaca surat Al-Fatihah. Jadi dua-duanya dikeraskan, baik basmalahnya maupun Al-Fatihahnya. Ini yang dituturkan oleh Nu'aim Al-Mujammir dari perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin di antara para pendengar atau pemirsa ada yang bertanya, loh itu kan perbuatannya Abu Hurairah, bukan perbuatannya Nabi SAW. Kita kan disuruh nyontoh Nabi SAW, bukan disuruh nyontoh Abu Hurairah. Perhatikan akhir hadis ini. Jadi setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu praktek sholat, terakhir beliau mengatakan, setelah beliau salam, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, kata Abu Hurairah,
inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, demi Allah, sungguh salat yang aku kerjakan adalah merupakan salat yang paling mirip dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah di sini setelah praktek salat, beliau bersumpah bahwa salat yang aku kerjakan inilah salat yang paling mirip seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kesaksian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa apa yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah tadi adalah merupakan salat yang mirip dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah itulah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya kita katakan bahwa pendapat yang kedua ini juga pendapat yang sangat kuat. Karena hadisnya sahih, dan pendapat yang pertama juga kuat karena hadisnya juga sahih. Oh, kalau kayak gitu Ustaz, gimana sama-sama kuat ini? Pendapat yang pertama yang mengatakan suara bismillahnya lirih juga kuat, sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bismillahnya keras juga kuat. Terus bagaimana Ustaz? Gampang saja. Ya, kita katakan bahwasanya masing-masing pendapat itu sama-sama kuat. Sehingga sama-sama boleh untuk diamalkan. Ya, bagi yang mengamalkan bacaan lirih basmalah di awal Al-Fatihah di salat jahriyah itu benar karena hadisnya sahih, dan mereka yang membaca dengan bacaan yang keras itu juga benar karena hadisnya juga sahih. Berarti kalau itu boleh dua-duanya, boleh dua-duanya. Itu siapa itu Ustaz yang berpendapat seperti itu di antara para ulama? Oh, banyak. Di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah beliau menyebutkan dalam kitab sahihnya, kata beliau, mengeraskan dan melirihkan bismillahirrahmanirrahim kedua-duanya sama-sama diperbolehkan dan tidak ada yang terlarang, kata beliau. Karena ini termasuk jenis perbedaan yang diperbolehkan. Demikian keterangan dari Imam Ibnu Khuzaimah. Dan juga masih ada ulama yang lainnya, Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Namun beliau lebih sering untuk melirihkannya dibandingkan mengeraskannya. Artinya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ingin memberikan keterangan kepada kita bahwa Nabi SAW itu pernah mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim dan juga sering untuk membaca atau melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dari situlah kemudian Al-Hafidz Az-Zailai mengatakan bahwa dalam permasalahan yang seperti ini, seandainya dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, misalnya imam ngimami di sebuah komunitas yang mereka biasa mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu kata Imam Az-Zailai atau Al-Hafidz Az-Zailai, kata beliau mengatakan enggak apa-apa kita keraskan, ya, kita keraskan bacaan tersebut demi untuk menghindari fitnah. Atau sebaliknya, misalnya kita sholat di komunitas yang mereka biasa melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim, kalau kita keraskan akan menimbulkan polemik di situ, maka tidak mengapa kita lirihkan bacaan di situ. Artinya fleksibel. Dan demikian pula lah yang dijelaskan oleh para ulama kontemporer, di antaranya Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang kita fleksibel di dalamnya. Bahkan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau khusus membahas permasalahan ini dalam kitab tersendiri yang beliau kasih judul Fathur Rabbir Rahim fi Hukmil Jahri wal Israri bi Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku ini beliau menjelaskan dengan gamblang bahwa ini adalah termasuk perbedaan yang tidak seharusnya menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin, karena masing-masing memiliki dalil yang kuat. Silahkan mau pakai yang ini juga boleh, mau pakai ini juga boleh, atau kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini juga tidak mengapa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini penjelasan tentang beberapa permasalahan fikih seputar bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memasuki arti dari ungkapan basmalah, ya. Arti dari bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara terjemahan letterlock bahasa Indonesia, bismillah artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Dan kita diperintahkan untuk membaca bismillah di dalam aktivitas-aktivitas kita, terutama aktivitas yang bersifat positif. Kita diperintahkan untuk mengucapkan bismillah.
Dan ini kata Imam At-Tabari dan juga ulama kita yang lainnya, tujuannya adalah untuk memperoleh curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengucapkan bismillah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Kenapa kita menyebut nama Allah sebelum beraktivitas? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan curahan berkah dari Allah. Jadi kita ngalap berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengucapkan bismillah adalah supaya kita mendapatkan limpahan berkah dari Allah Azza wa Jalla di dalam aktivitas kita. Apapun aktivitas itu yang bersifat positif, kita mengawalinya dengan mengucapkan bismillah agar kita mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla di dalam aktivitas tersebut. Sehingga kita akan dibantu oleh Allah. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita akan membaca Al-Quran, kita mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di dalam bacaan kita. Sehingga kita bisa membacanya dengan benar. Kita juga bisa membacanya dengan baik. Selain itu kita juga bisa mengambil faidah dari Al-Quran. Kita bisa meresapi Al-Quran. Karena tidak setiap orang yang membaca Al-Quran dia bisa meresapinya. Tidak setiap orang yang membaca Al-Quran dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa meresapi isi dari Al-Quran. Amat disayangkan tidak sedikit di antara mereka yang membaca Al-Quran, ternyata mereka jauh dari tuntunan Al-Quran di dalam perilakunya. Al-Quran dibaca setiap hari, akan tetapi isi dari Al-Quran tersebut tidak mewarnai perilaku orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari tipe-tipe manusia yang seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita agar kita mengawali bacaan Al-Quran kita dengan bismillah supaya kita mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Aktivitas kita menjadi aktivitas yang mendatangkan keberkahan dan kita dibantu serta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas positif kita. Kemudian kita cermati, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Apa arti dari nama-nama ini? Ya. Di sini ada 3 nama yang disebutkan di dalam bismillah. Yang pertama adalah Allah, bismillah, dengan nama Allah. Yang kedua adalah Ar-Rahman dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 nama di antara Asmaul Husna yang disebutkan di dalam bismillah. Kita akan awali dari nama yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, Allah adalah merupakan nama yang termasyhur dan yang paling agung dari sekian banyak nama-nama Rabb kita, penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengatakan, di antaranya Jabir ibn Zaid radhiyallahu anhu atau rahimahullah, beliau mengatakan Ismullahil A'zam Allah. Kata beliau, nama Allah yang paling agung adalah Allah. Jadi nama Allah yang paling agung adalah Allah. Maka kita perlu memahami Allah itu artinya apa. Ya, nama Allah itu artinya apa. Para ulama kita menjelaskan bahwa Allah artinya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas dan yang lainnya, kata beliau bahwa Allah itu artinya adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Itu artinya Allah. Jadi ketika kita mengatakan Allah, itu artinya bahwasanya Tuhan kita ini adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Tidak ada zat yang lainnya di muka bumi ini yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memahami makna dari kata Allah, makna dari nama Allah, seharusnya dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lucu seandainya ada sebagian orang yang menyebut nama Allah, akan tetapi dia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya kontradiktif antara apa yang dia ucapkan dengan praktek kesehariannya. Ini nama Allah, nama Allah yang pertama yang disebutkan di dalam basmalah. Bismillah. Yang kedua adalah Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Ya.
Ar-Rahman, kata para ulama, artinya adalah zat yang kasih sayangnya meliputi seluruh hambanya tanpa terkecuali di dunia maupun di akhirat. Ini arti dari Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah zat yang kasih sayangnya meliputi seluruh makhluknya. Kalau saya katakan seluruh makhluknya berarti baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang muslim maupun yang non muslim. Ya. Jadi kalau saya katakan, ya, kalau kita katakan bahwa Allah itu adalah zat yang kasih sayangnya meliputi seluruh makhluknya, seluruhnya. Seluruh ini masuk ke dalamnya mukmin maupun tidak mukmin, mukmin maupun kafir, muslim maupun non muslim. Bahkan seluruh makhluk masuk ke dalamnya, jin, kemudian binatang, kemudian hewan-hewan. Dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan muka langit ini mendapatkan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya yang terkandung dalam nama Dia Ar-Rahman. Nah, kok bisa Ustaz? Emang orang kafir mendapatkan rahmat Allah Ustaz? Iya. Ya. Rahmat Allah yang terkandung dalam sifatnya Ar-Rahman. Kalau tidak percaya, perhatikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan ke muka bumi ini, rahmat atau bukan? Rahmat. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini. Coba ketika kita perhatikan. Hujan itu siapa yang menikmati? Apakah hanya orang-orang yang beriman saja? Enggak. Ya. Semuanya. Baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Orang-orang kafir menikmati hujan tersebut. Ya. Kemudian padi itu tumbuhan yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Ya. Pohon-pohonan, buah-buahan, ya, biji-bijian. Siapa yang menikmati itu? Apakah hanya orang Islam saja? Semuanya menikmatinya. Ya. Mereka yang tinggal di barat, yang beragama dengan agama non-Islam, ya, yang tinggal di negeri-negeri kafir, apakah tidak tumbuh? Ya? Apakah tidak tumbuh tanaman yang subur di tempat mereka, di negeri mereka? Sebagian orang, iya ya, Amerika kok banyak tanah-tanah yang hijau-hijau, sedangkan Arab Saudi yang katanya negara Islam kok gersang ya? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahman itu tidak membeda-bedakan antara mukmin dengan kafir. Di dunia semuanya akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dapatkan ada orang kafir yang kaya harta. Harta dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka juga ikut mencicipi rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahman. Karena nama Ar-Rahman artinya adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk mukmin maupun kafir di dunia maupun di akhirat. Di akhirat apa Ustaz? Di akhirat di antara rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala buat seluruh manusia bahwa Allah azza wa jalla maha adil. Tidak membeda-bedakan antara yang mukmin maupun yang kafir. Semuanya akan disikapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap yang adil. Tidak ada yang dizalimi satupun manusia di muka bumi ini nanti di akhirat. Ini adalah manifestasi dari nama Allah Ar-Rahman. Berarti saya ulangi, Ar-Rahman artinya adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk di dunia maupun di akhirat. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim apa Ustaz? Kalau Ar-Rahim artinya adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh mukmin saja di dunia maupun di akhirat. Itu arti dari Ar-Rahim. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk di dunia maupun di akhirat. Tidak peduli apakah dia mukmin atau kafir. Adapun Ar-Rahim, ya. Adapun Ar-Rahim artinya adalah zat yang kasih sayangnya hanya dirasakan oleh kaum mukminin saja di dunia dan di akhirat. Seperti apa Ustaz contohnya? Kasih sayang Allah yang terkandung dalam sifatnya Ar-Rahim atau namanya Ar-Rahim. Di antaranya adalah hidayah, petunjuk. Petunjuk, hidayah. Bisa mengenal ajaran Islam. Hidayah menuju jalan kebenaran. Di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala hanya karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah untuk memeluk agama Islam. Inilah manifestasi dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkannya. Na'udzubillah min dzalik.
Itu di dunia. Di akhirat Ustaz, apa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah khususkan buat hambanya yang beriman? Kasih sayang Allah yang Allah khususkan buat hambanya yang beriman adalah surga Allah azza wa jalla. Surga. Surga adalah merupakan salah satu dari curahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pada hari kiamat nanti tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Adapun orang-orang kafir, secuil pun mereka tidak akan merasakan dan menikmati enaknya dan nikmatnya surga yang ada di akhirat. Inilah manifestasi dari sifat Ar-Rahim. Dari sini kita bisa memahami kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan nikmat yang begitu banyak di muka bumi ini, tidak membeda-bedakan antara yang mukmin maupun yang kafir. Bahkan kadang-kadang orang-orang kafir mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Coba perhatikan konglomerat dunia. Orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa yang mendominasi? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Mereka yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Kita katakan itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, itu semuanya dari Allah. Walaupun dia kafir, betul dia kafir. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya Ar-Rahman tidak membeda-bedakan dalam masalah seperti itu di antara hamba-hambanya yang mukmin maupun yang kafir. Akan tetapi itu tidak berkonsekuensi bahwa mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahim nanti di akhirat. Mereka mendapatkan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Allah Ar-Rahman di dunia. Akan tetapi nanti di akhirat jangan harap mereka akan mendapatkan curahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 48. Kata Allah Jalla wa'ala, wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada umat-umat yang kami beri kenikmatan di dalam kehidupan dunia. Kami berikan kepada mereka kenikmatan yang luar biasa. Itu di dunia. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yamassuhum minna azabun alim. Kemudian mereka akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih nanti di akhirat. Tidak akan merasakan nikmatnya surga sama sekali. Itulah makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dari itulah kaum muslimin, para pendengar pemirsa yang kami hormati, ketika kita memahami nama-nama ini, kita tidak akan berkecil hati. Ketika melihat ada orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang ada di dunia ini itu hanyalah 1% ya, dari 100 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Memiliki 100 rahmat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari 100 itu 1%, 1%, 1/100. Ya. Kemudian Allah jadikan 1/100 tersebut untuk membuat dunia seisinya. Jadi dunia seisinya, apa yang kita lihat berupa keindahan-keindahan duniawi, gunung, kemudian tumbuhan, laut, emas, perak, harta, mobil, wanita, seluruh apa yang ada di muka bumi ini, makanan, uang, semuanya ini, itu hanya 1/100. 1 dari 100 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang 99 kemana? Yang 99 sisanya Allah sediakan di dalam surga. Dan hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut yang Allah sediakan di dalam surganya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang masuk di dalam surganya, sehingga kita bisa mencicipi 99 rahmat Allah azza wa jalla yang Allah sediakan di dalam surga.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani dan juga pemirsa Insan TV serta pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama rangkaian materi kajian pada kesempatan yang berbahagia ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Zen. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan telah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Segera saja kami bacakan. Pertanyaan pertama Ustadz akan kami jamak dari pertanyaan yang serupa dari Bapak dari Abu Hafi di Kembaran Kulon dan juga dari Bapak Seno Naryono yang ada di Merebet Purbalingga. Redaksinya milik Bapak Abu Hafi. Assalamualaikum Ustadz. Kemarin Ustadz menerangkan bahwa ketika mau sholat itu tidak ada bacaan apapun. Padahal di sisi lain ada keterangan bahwa satu amalan yang tidak diawali dengan basmalah maka amalan tersebut terputus Ustadz. Kemudian jika bismillah itu dibaca lirih, maka ada keterangan yang mengatakan bacaan selanjutnya juga harus lirih Ustaz. Silakan. Ya. Untuk saudara Abu Hafi ya, ditanyakan bahwa ada sebuah hadis yang menyebutkan kalau amalan yang penting tidak diawali dengan basmalah itu maka amalan tersebut akan kurang ya. Itu adalah sebuah hadis yang berbunyi kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa khidaj. Itu redaksi Arabnya. Setiap amalan yang penting yang tidak diawali dengan bismillah maka amalan tersebut adalah kurang atau sia-sia. Hadis ini buat saudara Abu Hafi, hadis ini bermasalah. Ya, saudara Abu Hafi. Ya. Hadis ini bermasalah sanadnya. Ya, jadi banyak ulama menilai hadis ini dhaif. Banyak ulama menilai hadis ini dhaif. Andaikan hadis itu sahih, maka ini hadis yang bersifat umum. Hadis ini bersifat umum. Sedangkan salat itu sifatnya khusus. Nabi SAW setiap hari salat. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengawali sholatnya sebelum sholat, maksudnya sebelum takbiratul ihram dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dalil spesifik ya, ini dalil spesifik. Jadi di dalam agama kita ketika ada dalil sifatnya umum ya, kemudian ada dalil sifatnya spesifik, yang harus didahulukanlah dalil yang sifatnya spesifik ya. Karena dalil yang sifatnya umum itu bisa difahami dengan pemahaman yang luas. Ya. Yang umum ini kemudian dikecualikan dengan dalil yang spesifik. Atau gampangnya kayak gini. Sekarang Nabi SAW, ya, beliau andaikan itu hadisnya sahih, berarti beliau mengucapkan hadis tersebut. Beliau SAW yang membaca hadis itu. Apakah Nabi SAW tidak mempraktekkan apa yang dia ucapkan di dalam sholatnya, sehingga sholat Nabi SAW itu sia-sia karena beliau tidak mengawali sholatnya dengan basmalah, atau mengawali sholatnya maksudnya sebelum takbiratul ihram diawali dengan basmalah? Berarti kalau kayak gitu Nabi SAW, maaf, dalam tanda kutip tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa setiap amalan yang tidak diawali dengan basmalah akan sia-sia. Beliau mengatakan seperti ternyata beliau juga tidak mempraktekkan hal itu di dalam sholat-sholatnya. Berarti Nabi SAW dalam tanda kutip tidak konsisten. Dan ini tentunya tidak diucapkan oleh seorang muslim. Tapi yang benar adalah kita katakan bahwa khusus untuk masalah sholat ini memang tidak disyariatkan sebelum membaca takbiratul ihram mengucapkan bismillah. Ya. Kenapa kita tidak disyariatkan? Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pertanyaan berikutnya yang mengatakan bahwa kalau bismillah itu dilirihkan, ya, maka selanjutnya juga akan dilirihkan. Itu kata siapa? Nabi SAW enggak seperti itu. Nabi SAW tidak seperti itu, sebagaimana hadis-hadis yang tadi saya bawakan, bahwa Nabi SAW sebagaimana dituturkan oleh sebagian sahabat, falam yajhar bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa Nabi SAW tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Adapun kelanjutannya Nabi SAW mengeraskannya.
Al-Fatihahnya, suratannya ketika beliau jadi imam. Jadi di dalam memahami cara-cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seyogyanya kita hanya menggunakan logika saja, ya. Tidak seyogyanya kita hanya menggunakan logika saja. Tapi kita perlu, ya, memakai dalil-dalil, melandaskan setiap pendapat kita di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena ini urusan ibadah. Ini urusan ibadah, bukan urusan duniawi. Kalau duniawi, nggak pakai dalil, ya nggak apa-apa. Ya. Maksudnya, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan aturan dalam agama kita, silahkan. Jadi kalau misalnya kita tanya, misalnya, saya pengen pergi ke dokter Anu. Nggak usah ditanya, dalilnya apa. Ya, itu urusan duniawi. Ya. Saya pengen pergi ke dokter, saya milih dokter A, gitu. Gak usah tanya dalilnya dari Quran, dari Sunnah Nabi SAW. Ya. Atau saya pengen pakai kursi yang warnanya hijau, dalilnya apa? Gak usah, itu urusan duniawi. Tapi ketika saya pengen bacaan kayak gini dalam sholat saya pengen gerakan anu dalam sholat saya, ini harus ditanya dalilnya mana? Karena inilah urusan ibadah, dan urusan ibadah ini kita ada aturannya dalam agama kita, yaitu harus dilandasi dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, baik, demikian Abu Hafi dan juga Bapak Seno Naryono. Jawaban yang telah disampaikan Ustaz semoga bisa memberikan penjelasan dan juga untuk Anda kaum muslimin secara keseluruhan. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ummu Rahmah yang ada di Panam, Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Disyariatkan kita membuka sholat malam, baik yang kita kerjakan itu sholat genap yang diakhiri oleh sholat witir atau witir saja, dengan mengerjakan sholat iftitah 2 rakaat. Mohon dijelaskan tentang sholat iftitah ini, Ustaz. Iya. Buat Ummu Rahmah yang ada di Panam, Pekanbaru. Sholat iftitah itu sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh sebagian sahabatnya, karena Rasulullah SAW yastaftihu, ya, bahwasanya Nabi SAW membuka sholat malamnya dengan rakaataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Dengan 2 rakaat yang ringan. Ini yang dituturkan oleh para sahabat Nabi SAW atau sebagian dari mereka. Jadi sholat iftitah atau membuka sholat malam dengan 2 rakaat ringan, itu ada hadis yang bisa dijadikan sebagai argumen untuk melandasinya. Dan itu bisa di dalam sholat tahajud maupun sholat witir, ya. Kecuali kalau misalnya sholat witirnya Anda sudah kepepet, ya. Misalnya waktunya sudah hampir subuh, misalnya tinggal 2 menit atau 3 menit saja. Kalau seandainya Anda melakukan sholat iftitah 2 rakaat, maka akhirnya Anda akan kelewat sholat witir. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka cukup Anda untuk melakukan sholat witir saja. Cukup bagi Anda untuk melakukan sholat witir saja, supaya Anda tidak ketinggalan sholat witirnya. Ya. Ini kalau seandainya Anda sholatnya atau waktu untuk melakukan sholat witir itu terbatas. Akan tetapi seandainya waktunya ada, maka sebaiknya memang diawali dengan 2 rakaat ringan yang tadi disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi SAW yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, demikian Ummu Rahmah yang ada di Pekanbaru. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kembali kami jamak dari 2 pertanyaan yang serupa. Datang dari Saudari Ani yang ada di Babakan dan juga Bapak Nada yang ada di Aceh Tengah. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah ketika kita menjadi makmum, kita juga membaca Al-Fatihah, Ustaz? Kemudian apa yang dibaca oleh makmum ketika imam itu membaca suratan? Apakah membaca Al-Fatihah juga atau tidak, Ustaz? Silakan. Ya, untuk Saudari Ani di Babakan dan juga Bapak Nada di Aceh, insya Allah kita akan bahas ini. Ya. Insya Allah kita akan bahas insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang masalah Al-Fatihah ini. Intinya ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah makmum itu ikut membaca Al-Fatihah atau tidak. Apakah makmum ikut membaca Al-Fatihah atau tidak. Intinya sebagian ulama mengatakan ikut membaca Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan tidak membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan saja. Kalau saya secara pribadi tetap membaca Al-Fatihah. Kapan? Yaitu ketika setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca Al-Fatihah sebaiknya kita mendengarkan bacaan imam. Ya, sebaiknya kita mendengarkan bacaan imam. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, ada jeda sedikit gitu sebelum dia membaca suratan, kita berusaha untuk membaca Al-Fatihah dengan segera, ya. Jadi dipercepat bacaan Al-Fatihahnya tersebut supaya nanti kita juga bisa mendengarkan suratan yang dibaca oleh imam. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin menanyakan, apabila kita sholat wajib dan kita duduk iftiros pada rakaat kedua, apakah kita cukup membaca tasyahud awal atau ditambahkan dengan membaca sholawat kepada Nabi SAW? Bagaimana yang roji Ustadz? Mohon jawabannya. Di tasyahud awal atau tasyahud tsani? Tasyahud awal Ustadz. Tasyahud awal. Ya sebentar. Pada rakaat kedua ya tasyahud awal. Kalau yang dimaksud tasyahud awal ya, itu memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi seandainya Anda membaca salawat itu lebih bagus. Seandainya Anda membaca salawat itu lebih bagus insyaallah di dalam tasyahud awal ya, di rakaat yang kedua. Itu insyaallah lebih hati-hati seandainya Anda membacanya. Tapi seandainya ada mereka yang tidak membacanya dengan keyakinan bahwa hal itu tidak didukung dalil yang kuat, maka insyaallah tidak mengapa, akan tetapi lebih baiknya tetap membaca salawat di dalam rakaat yang kedua, yaitu di tasyahud awal, dan sebagian ulama bahkan mengatakan membaca salawatnya sampai selesai ya, bukan sekedar Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Tapi yang lebih hati-hatinya adalah membaca salawat sampai akhir. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Bapak atau Saudara Pamuji yang ada di Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana hukum kalau kita lupa baca basmalah Ustadz? Silakan. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita lupa baca basmalah? Buat saudara pemuji yang ada di Ponorogo. Menurut mayoritas ulama bahwa basmalah itu adalah rukun. Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah sebagaimana yang nanti kita akan bahas adalah rukun sholat. Berarti basmalah pun juga bagian dari rukun sholat. Maka dari itu, kalau berdasarkan pendapat ini tidak bisa ditolerir, ya, tidak bisa ditolerir bagi mereka yang lupa baca basmalah. Ya, tidak bisa ditolerir bagi mereka yang lupa baca basmalah, karena basmalah itulah bagian dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukun sholat. Maka dari itu sebaiknya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam hal ini, walaupun itu adalah pendapat sebagian ulama dan itulah pendapat mayoritas ulama, maka kita harus berhati-hati. Karena kalau sudah dikatakan rukun, ya, itu tidak ada toleransi untuk meninggalkannya, walaupun lupa, apalagi nggak lupa. Ya, itu kalau sudah dikatakan rukun. Akan tetapi kalau misalnya Anda menganut pendapat yang satunya, maka ya saya tidak bisa paksakan. Akan tetapi tentunya pendapat jumhur atau mayoritas ulama ini lebih hati-hati, artinya jangan sampai kita kelupaan untuk membaca basmalah, apalagi sebelum membaca surat Al-Fatihah. Adapun sebelum suratan yang lainnya itu lebih fleksibel karena para ulama perbedaannya cukup tajam dalam masalah basmalah, apakah itu adalah ayat di setiap awal surat atau hanya di beberapa surat saja. Nah, kalau selain surat Al-Fatihah, suratan selain surat Al-Fatihah, maka hanya sekedar pembatas dari satu surat ke surat yang lainnya, sehingga itu hukumnya insyaallah sunnah. Tapi kalau sudah Al-Fatihah, karena mayoritas ulama berpendapat bahwasanya basmalah adalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, dan membaca surat Al-Fatihah rukun salat, maka dari itu tidak sepantasnya dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan bacaan tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya kaum muslimin dan kaum muslimah datang dari saudara Muhammad yang ada di Jatinegara. Assalamualaikum Ustadz, saya mau menanyakan sholat apa saja yang ada qobliyah ba'diyah dan sholat apa saja yang bisa dikosor Ustadz, mohon jawabannya. Ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, sholat yang ada qobliyahnya dan ba'diyahnya. Begini, saudara penanya, bahwa sholat qobliyah dan ba'diyah itu ada yang muakkad hukumnya. Muakkad itu artinya ditekankan banget. Ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad banget, mari kita hitung bersama-sama, ada 12 rakaat. Yaitu pertama qabliyah subuh 2 rakaat. Ini 2 nih, qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian berikutnya qabliyah zuhur 4 rakaat.
Setelahnya adalah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya, ini sudah berapa ini? Sudah 8, ya. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ini sudah 10. Berarti kurang 2 lagi. Apa itu? Ba'diyah isya 2 rakaat. Ini yang muakkad. Ini yang muakkad. Muakkad itu artinya ditekankan banget. Saya ulangi. Ya, qabliyah dan ba'diyah yang muakkad. Saya ulangi. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, ya, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, ini qabliyah zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur setelah zuhur, lalu 2 rakaat ba'diyah maghrib setelah maghrib, dan juga 2 rakaat setelah isya atau ba'diyah isya, 12 rakaat. Ini yang muakkad. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang berusaha untuk menjaga sholat ini, 12 rakaat ini, maka Allah akan bangunkan baginya istana atau rumah di surga. Adapun selain itu, ya, selain itu maka hukumnya tetap disunahkan, cuman nggak muakkad. Nah, cuman nggak muakkad artinya nggak ditekankan banget. Ya, kalau ba'diyah subuh nggak ada, kita awali sekarang nggak muakkad, ba'diyah subuh nggak ada. Kemudian yang muakkad, yang nggak muakkad itu adalah qabliyah asar, 2 rakaat. Qabliyah maghrib 2 rakaat sama qabliyah isya 2 rakaat. Itu tidak muakkad. Artinya disunahkan tapi tidak terlalu ditekankan. Disunahkan akan tetapi tidak terlalu ditekankan. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, masalah apa tadi? Qashar, salat apa saja yang bisa dikosor? Salat apa saja yang bisa dikosor? Salat yang bisa dikosor adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat. Salat yang bisa dikosor adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Itu yang bisa dikosor. Kalau salat udah 2 rakaat mau dikosor gimana? Udah pendek. Nah, kosor itu kan memendekkan. Salat maghrib juga nggak bisa dikosor. Ya, silakan. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya. Pertanyaan terakhir kami bacakan dari Abu Alia yang ada di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Kapan saatnya kita mengikuti imam ketika setelah imam selesai mengucapkan takbir atau ketika imam telah selesai melakukan gerakan rukun sholat Ustaz? Silakan. Ya. Sebaiknya setelah imam selesai melakukan gerakan. Ya, sebaiknya selesai imam melakukan gerakan. Misalnya imam mengatakan Allahu Akbar. Jadi setelah imam itu meletakkan tangannya di atas dada, baru kemudian kita memulai. Itu lebih baiknya seperti itu, supaya tidak membarengi imam atau bahkan mendahuluinya. Begitu pula di dalam gerakan yang lainnya. Ketika ruku juga seperti itu. Jadi setelah imamnya ruku, ya, ketika imamnya ruku, setelah selesai ruku Anda baru ruku, imamnya sujud, Anda baru sujud, supaya betul-betul tidak membarengi imam atau mendahului imam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, pertanyaan dari Abu Alia tadi mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan jazakallah khairan, terima kasih Ustaz atas materi dan juga jawaban-jawaban yang antum sampaikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Zain dapat menambah ilmu kita, keimanan kita, untuk kemudian dapat kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga pemirsa NTV, Insan TV. Terima kasih atas kerendahan hati Anda yang menyimak seluruh rangkaian kajian pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena begitu banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, namun karena keterbatasan waktu tidak dapat kami sampaikan kepada Ustadz. Dan demikian kami tutup acara pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.